Tertunduk pasrah dan seperti ayam sayur. Hal inilah yang terlihat di wajah Manto, seorang pencuri motor saat digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Padahal sebelum ditangkap, pria warga Natar, Lampung Selatan ini sangat garang mengancam korban berkelahi dan menodong korban dengan senjata api. Tersangka Manto mencuri motor dibantu seorang temannya yang berhasil melarikan diri. Mereka terpergok mencuri motor korban yang sedang belanja di minimarket di Kemiling, Bandar Lampung. Saat itu, tersangka bukannya cepat kabur, namun malah mengancam korban dengan senjata api. Tersangka ditangkap setelah korban berteriak meminta pertolongan warga dan polisi lalu lintas yang sedang bertugas di sekitar lokasi pencurian. Kendaraan sudah dirusak, Honda Beat juga. Setelah itu, lalu yang pemilik daripada Honda Beat ini keluar lagi, sempat bertengkar dengan tersangka. Setelah itu, tersangka mengeluarkan senjatanya, lalu dia lari. Lalu dihentikan sama korban. Setelah itu diteriaki maling, lalu diamankan oleh masyarakat dan polisi lalu lintas, Ditlantas. Sehingga yang bersangkutan diamankan dan dia membawa senjata api. Di mana senjata api ini kepemilikannya adalah milik si Memeng yang DPO, yang sudah menjadi DPO, yang membawa sepeda motor. Kalian ini ketahuan atau gimana? Kalian ini ngapain emang kerjanya? Motivasi melakukan aksi pencurian apa, Mas? Ada terdesak kebutuhan apa atau memang profesi kita? Memang untuk judi? Apa? Untuk apa? Sepeda motor korban selamat dari pencurian. Senjata api dan peralatan mencuri milik tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar tersangka yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dibongkar petugas Subdit Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Polda Lampung. Satu orang yang berperan sebagai mucikari diringkus. Tersangka berinisial AP berumur 19 tahun, warga Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka menjual para gadis kepada para pria hidung belang dengan harga hingga Rp600.000. Para korban dipasarkan secara daring melalui media sosial. Saat penangkapan tersangka di sebuah rumah kos di Kedaton, Bandar Lampung, tersangka sedang bersama dua korban yang merupakan para perempuan berumur 17 tahun dan 18 tahun. Adanya informasi tersebut dan ditemukan dua orang perempuan yang juga korban perdagangan dan operator akun WeChat sama laki-laki pengguna membeli jasa bagi kemudian melalui satu orang penjaga kos. Barang bukti di situ juga kita amankan barang bukti 3 unit HP yang tadi saya sebutkan dan beberapa alat kontrasepsi. Kasus ini terbongkar setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang resah dengan bisnis prostitusi di kamar kos tersangka. Pada kasus ini, polisi menyita beberapa alat kontrasepsi, 3 ponsel, dan pakaian para korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pengeboran minyak bumi yang dikelola BUMD PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB yang ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung terus bergulir. Rabu siang, tim penyidik memanggil 5 saksi untuk diperiksa guna menggali informasi tambahan dan mencari tahu tersangka utamanya. Jangan sampai ketukar ya. Kelima saksi tersebut adalah HW selaku Komisaris PT LEB, Z selaku Ketua Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Athaya Mandiri Berkah, MAR pelaku internal audit PT LEB, PGZ selaku Komisaris PT LEB, dan BK selaku Direktur Operasional PT LEB. Kelima saksi datang tidak bersamaan tanpa kawalan dan mereka diperiksa secara tertutup.
Ya, jadi bahwa kita sudah mendapat konfirmasi hari ini ada pemeriksaan lanjutan lagi untuk perkara yang kemarin. Jadi hari ini dari PT LIB yang dipanggil untuk diminta keterangan. Jumlahnya nggak tahu Bang berapa orang ya? Jumlah belum kita ketahui, yang pasti hari ini dari PT LIB. Ini permisnya terkait apa sih Bang? Nah, yang bukan korupsi kemarin ada press conference kemarin. Oh, tapi jelas orangnya lebih dari satu Bang ya? Lebih dari satu. Lebih dari. Penyidik Aspidsus Kejati Lampung sebelumnya sudah menggeledah kantor PT Lab dan 6 titik lain di Bandar Lampung dan Lampung Timur. Penyidik menyita uang tunai berjumlah 800 juta rupiah lebih, uang asing senilai 200 juta rupiah lebih, dan dalam bentuk suku bank 1,3 miliar rupiah dengan total lebih dari 2,1 miliar rupiah. Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan meskipun belum ada penetapan satupun tersangka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lab, bukan. Lab ya Pak? Iya Bu. Petahana calon wakil wali kota Metro Komaruzaman Rabu pagi menjalani sidang putusan dalam perkara pelanggaran kampanye di Pengadilan Negeri Kota Metro. Komaru divonis denda 6 juta rupiah atau apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan dipenjara selama 1 bulan. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa. Pada sidang ini, majelis hakim menyatakan terpidana terbukti bersalah karena melakukan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara. Tanggal 25 Oktober 2001 menyatakan terdakwa Dr. Agus Komaruzaman MA bin MK Hirun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputro bin Karyo Sumito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Vonis tersebut memberatkan terpidana. Ia menyatakan tidak bersalah dan menuding majelis hakim tidak menggunakan undang-undang tentang pemilu yang terbaru untuk mengadili terpidana. Meski keberatan dengan vonis yang telah diputuskan tersebut, terpidana menyatakan pikir-pikir untuk banding. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran kampanye terungkap saat Bawaslu Metro menemukan Komaruzaman membagikan bantuan sosial atau bansos pada 19 September 2024 sebelum cuti dari Wakil Wali Kota Metro. Saat itu, Komaruzaman memberikan sambutan dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya dan Wahdi Sirajudin dengan alasan telah memajukan Metro. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.